Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai fadilah doa dalam as-sunnah. Kita sudah membicarakan dalam video-video sebelumnya tentang 3 hadis yang datang mengenai fadilah doa. Selanjutnya kita akan membicarakan hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini diuraikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 11.133 11133. Hadis ini diuraikan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahullahu biha ikhda salas imma antu ajala lahu da'watuh wa imma ayudakhira lahu fil akhirah wa imma an ayyasrifanhu minassu' mitlaha qalu idan nuksiru qala Allahu aksaru. Isnadnya jayyid Tapi Al-Hakim yang mengatakan hadis ini isnadnya sahih illa anna syaikhaini lam yakhrujahu an Ali bin Ali Rifai Akan tetapi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya Az-Zahabi telah menyepakatinya Apa maksud di sini Jadi Nabi SAW bersabda Mamin muslim, maksudnya tidaklah dari seorang muslim yad'u bid'awatin, yang dia berdoa dengan satu doa laisa fiha, yang tidak ada di dalam doa tersebut itsmun, dosa. Jadi ada orang-orang yang berdosa dalam berdoa, ada contoh-contoh yang disebutkan dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, ada orang-orang berdoa, cara berdoanya tidak beradab Jadi selama dia berdoa dengan satu doa, kata Rasulullah SAW, yang tidak ada di dalam doa itu dosa, wala qati'atu rahim, dan juga dia tidak memutus silaturahim illa, melainkan a'tahullahu biha, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya dengan doa tersebut ihda salasin, salah satu dari 3 Jadi ada salah satu dari 3 yang akan diberikan Allah kalau seorang berdoa Yang pertama apa? Imma antu ajala lahu da'watu. Yang pertama, apakah doanya itu akan disegerakan baginya begitu dia berdoa, begitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disegerakan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diijabah wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah. Kalau tidak diserahkan doa itu, tidak dijabah ketika dia berdoa, doa itu disimpan oleh Allah, nanti akan dibagi oleh Allah di akhirat Itu opsi yang kedua Opsi yang ketiga, wa imma ayyasrifanhu minasui mitlaha. Yang ketiga, dia akan diganti doanya itu dengan cara Allah membebaskannya dari suatu keburukan Bukan doanya tidak dijabah, tapi dijabah dalam bentuk lain, dengan cara Allah menghindarkan dirinya dari suatu keburukan atau dari suatu bencana yang seumpama dengan doa yang dimintanya tersebut Sahabat bertanya,
idan nuksiru, bahkan apabila kami memperbanyak doa, kata Rasulullah, qol Allahu akbar, Allah itu lebih banyak lagi ya akan mengijabah. Jadi sebanyak kita berdoa, sebanyak itu akan diberi oleh Allah ya. Dan bahkan Allah mampu memberi lebih banyak ya. Ya, ini dalam riwayat Imam Ahmad ya, dalam Musnad Ahmad. Dalam riwayat At-Tirmidzi hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Apa yang dikatakan oleh dalam riwayat At-Tirmidzi ya. Ini hadisnya diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma min rajulin yad'ullaha bidu'ain illa stujibalah fa imma ayu ajjala lahu fid dunya wa imma ayudakhira lahu fil akhirah wa imma ayukafiranhu min dunubihi biqadri ma da'a malam yada'u bi ismin au qati'ati rahim au yasta'jil. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'jil, qala yaqul da'autu rabbi famastajabali. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Maksudnya ya, ma min rajulin, maksudnya tidaklah dari seorang laki-laki yad'ullaha yang dia berdoa kepada Allah bidu'ain dengan satu doa, illa melainkan ustujibalah, diijabah baginya doanya ya. Bagaimana cara mengijabahnya? Kata Rasulullah, fa imma ayu ajjala lahu fid dunya. Yang pertama itu, apakah Allah akan mengkabulkannya terus, mengijabahkannya terus saat dia berdoa ya, di dunia ya. Jadi apakah ketika dia selepas berdoa atau diberikan ada tenggang waktu selama dia masih di dunia ya. Jadi diijabah doanya selama dia berdoa ya, setelah berdoa atau selama dia masih ada di dunia. Jadi diberikan doa itu, diijabah doa itu, dikabul doa itu. Atau wa imma yudakhira lahu fil akhirah. Yang kedua, opsi yang kedua, apakah Allah akan menyimpannya baginya di akhirat ya, di akhirat nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dimintanya dalam doa tersebut. Yang ketiga, wa imma ayukaffiru anhu min dunubi biqadri ma da'a, atau Allah akan menutupi baginya ya dengan doa tersebut ya, dosa-dosanya ya, dengan kadar apa yang dia minta. Jadi tukar ya, ditukar sama Allah. Bukan doanya yang diijabah, tapi Allah mengampuni dosanya sebanyak atau sekadar dia berdoa dengan doa tersebut ya. Jadi ini mirip dengan tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya. Jadi ada 3 opsi. Yang pertama diberi doa itu, diijabah doa itu di dunia. Yang kedua disimpan untuk diberi di akhirat. Yang ketiga diganti doa itu ya dengan pengampunan dosa atau dihindarkan dari keburukan atau bencana. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi ya, ini dari riwayat yang lain yaitu dari Ubadah bin As-Samit ya. Jadi Anna Ubadah bin As-Samit ya, haddatsahum anna Rasulullah qol ya. Jadi Ubadah bin Samit ini menceritakan kepada para sahabat ya, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda ya. Apa kata Rasulullah? Ma'alal adi muslimun yatullaha ta'ala bida'watin illa atahullahu iyaha au sarafanhu minasu'i mitlaha malam yad'u ma'sam
au qati'ati rahim. Faqala rajulun minal qaum idan nuksiru qala Allahu aksaru. Hadis ini kata At-Tirmidzi di hasan sahih. Jadi Ubadah bin Samit mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ma'alal ardi muslimun. Maksudnya tidaklah ada di atas bumi ini seorang muslim yadullah ta'ala bida'watin, yang dia berdoa memohon kepada Allah dengan satu doa, illa atahullahu yaha, melainkan Allah akan memberikannya, ya, memberikannya apa yang dia minta itu, ya. Au sarafanhu minasu mitlaha, atau Allah akan menggantinya, ya, atau Allah akan memalingkan, atau Allah akan menjauhkan dia dari suatu keburukan seumpama apa yang dia minta dalam doa tersebut, ya, dengan kadar apa yang dia minta dalam doa tersebut. Malam yadu maksam, selama dia tidak memohon dengan suatu dosa, ya, dengan suatu dosa atau memutus silaturahim, ya. Kemudian seseorang mengatakan, ya, seorang dari satu kaum mengatakan, idan nuksiru, bahkan apabila kami memperbanyak doa, Allahu aksaru, kata Rasulullah. Allah itu lebih banyak lagi, ya. Jadi Allah lebih banyak mengijabahnya lagi. Kemudian dalam riwayat lain, ya, riwayat lain At-Tirmidzi, ya, ini dari riwayat Jabir, ya. Jadi banyak, periwayatnya banyak. Yang tadi Abu Sa'id Al-Khudri, kedua Abu Hurairah, yang ketiga Ubadah bin As-Samit, yang keempat ini Jabir, ya. Dari Jabir, Al-Jabir qol sami'tu Rasulullah sallam yaqul ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahullahu mal sa'ala au kafa'anhu minassu'i mitlahu malam yadu bi'ithmin au qati'ati rahim. Jadi kata Jabir, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Maksudnya, ya, man min ahadin, tidaklah dari seseorang yad'u bidu'ain, dengan dia berdoa dengan satu doa, illa atahullah masalah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya apa-apa yang dia minta. Au kafanhu, atau au kafanhu minasu, atau Allah akan mengganti dosanya tersebut, doanya tersebut dengan dia tidak ditimpa suatu keburukan. Allah akan menahan keburukan supaya tidak menimpa dia. Allah akan menahan bencana supaya tidak kena dengan dia, ya. Seperti apa yang dia minta dengan doa yang dia minta, ya. Selama dia berdoa itu, ya, tidak dengan dosa atau memutus silaturahim, ya. Ini hadis sahih, ya. Hadis sahih. Jadi dari hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, ya, ada 4 hadis, ya. Yang pertama hadis dalam Musnad Ahmad, yang 3 lagi dalam hadis At-Tirmidzi, perawinya periwayatnya pun 4 sahabat yang berbeda, ya. Yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Ubadah bin Samit, yang keempat Jabir. Jadi dari keempat hadis ini, doa seorang muslim dan mukmin itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hanya waktunya atau dalam bentuk lain, ya. Jadi ada 3 jenis ijabah, ya. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya di dunia ini. Jadi dijabah, apa yang dia minta dikabul oleh di dunia ini. Jadi diberikan doa itu di dunia ini, ya. Kalau dia minta apa-apa yang ada di dunia, ya. Tapi kalau dia minta, orang mukmin itu tidak minta dunia saja, juga minta untuk akhirat, ya. Jadi yang pertama diberi di dunia ini. Yang kedua, Allah tidak mengabulkan doa itu di dunia, tapi Allah menyimpan doa tersebut dan akan diberikannya di akhirat. Allah akan memberikannya
ya, kepadanya di akhirat kelak, ya. Yang kedua, yang ketiga, Allah tidak mengabulkan doa dalam memberi apa yang dia minta, tapi Allah menggantinya, ya. Dikabulkan, tapi Allah mengganti dengan dalam bentuk lain, seperti menjauhkan darinya suatu keburukan atau suatu bencana atau suatu bala atau suatu penyakit, ya. Diganti sama Allah, ya. Seumpama apa-apa yang dia minta dalam doa tersebut. Atau Allah akan menghapus dosanya, ya. Allah akan menghapus dosanya, ya, dengan kadar apa-apa yang dia minta di doanya. Jadi ada 3 opsi, ya. Jadi dari hadis ini telah dikatakan bahwanya doa seorang mukmin itu akan diijabah. Ya, tidak pernah tidak diijabah, tapi diijabah dalam 3 opsi tadi, ya. Dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya tadi telah disebutkan. Yang pertama, dia tidak minta dengan dosa, ya. Minta dengan dosa, apakah yang diminta itu atau adabnya, ya. Jadi permohonannya itu permohonan suatu dosa, atau dia memohon dengan tidak beradab, ya. Atau dia memutus silaturahim, ya. Jadi orang yang memutus silaturahim ini doanya tidak dikabul. Orang-orang yang memohon dengan dosa tidak dikabul juga oleh Allah. Yang ketiga, dia tidak terburu-buru meminta, ya. Dia tidak terburu-buru meminta, ya, kepada Allah. Kemudian sahabat bertanya, ya. Sahabat bertanya, ini juga dijelaskan di dalam dua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Dikatakan dalam Sahih Al-Bukhari, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna sallam qol yustajabu li akhadikum malam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li. Ini hadis Al-Bukhari nomor 6340, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sungguhnya Rasulullah bersabda, maksudnya yustajabu li akhadikum malam ya'jal, akan diijabah doa bagi seorang dari kamu sekalian, ya. Jadi doa itu senantiasa dijabah selama dia tidak terburu-buru, kata Rasulullah. Apa itu terburu-buru? Ya, kata Rasulullah, dia berdoa, ya. Dia berdoa sambil mengatakan, aku telah berdoa, tapi tidak dijabah oleh Allah. Nah, ini tidak beradab. Jadi jagalah adab-adab tersebut, ya. Jangan kita mengatakan kepada Allah, aku udah banyak kali berdoa, ya, naudzubillah, ya. Ada seorang mungkin berdoa, akhirnya tak berdoa lagi, putus asa dia, tergesa-gesa dia. Dia katakan, aku banyak berdoa, tapi tidak dijabah, naudzubillah. Ini salah, ya. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, doanya tidak akan dijabah oleh Allah. Jadi tadi ada 3 syaratnya. Tidak minta dengan dosa, ya, apakah permohonannya atau adab-adabnya. Kedua, tidak memutus silaturahmi. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, aku telah berdoa tapi tidak dijabah. Ini juga diriwayatkan dalam Muslim, hadis Muslim nomor 2735, ya. Ini juga dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallam annau qol la yazalu yustajabu lil abdi malam yadu bi ismin au qati'ati rahim malam yastajil, ya. Kata Rasulullah sallam, ya, senantiasa doa itu dijabah bagi hamba-hamba Allah, ya, selama dia tidak berdoa dengan dosa, atau dia tidak berdoa dengan memutus silaturahmi, atau dia senantiasa dia berdoa yastajil, terburu-buru, ya. Jadi 3 tadi syarat, tidak minta dengan dosa, yang kedua tidak memutus silaturahmi, yang ketiga dia tidak terburu-buru. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mastijal, apa itu terburu-buru? Kata Rasulullah, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibuli, ya, wa yastahsiru inda dalik wa yada'u du'a. Jadi kata Rasulullah, istijal itu terburu-buru itu adalah
dia mengatakan aku betul-betul sudah berdoa, akan tetapi aku tidak melihat doaku akan diijabah. Ya, kemudian dia putus asa ya, putus asa dengan sendirinya dia putus asa ya. Kemudian dia akhirnya meninggalkan berdoa. Nah ini tidak boleh, ini tidak beradab namanya ya. Jadi adab-adabnya yang tadi, yang pertama dia tidak meminta suatu permohonan dosa ya, atau adab-adabnya ya. Yang kedua dia tidak memutus silaturahmi. Yang ketiga tidak terburu-buru ya. Dia mengatakan aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doaku diijabah. Ya udahlah aku kesal gitu ya. Naudzubillah ya, dia putus asa. Akhirnya dia meninggalkan untuk berdoa. Jangan seperti ini ya. Jadi pada prinsipnya kata Rasulullah, doa itu senantiasa diijabah. Tapi dalam bentuk 3 tadi ya sudah kita sebutkan. Jadi janganlah kita berputus asa dalam berdoa. Berdoa karena berdoa ini adalah satu ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita banyak sekali keinginan-keinginan, banyak sekali hajat-hajat ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad, Allahu innahu ala kulli syai'in qadir ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.